wabarakatuh. Nama saya Faisal Nur Ramsor. Saya dari kelompok 6. Kelompok kami membahas tentang kelompok formal informal dan kelompok okupasional volunteer. Kelompok-kelompok di masyarakat disebut juga dengan kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Berikut ini adalah contoh gambar dari bagan kelompok formal dan informal. Kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggotanya. Kelompok formal dibagi menjadi dua, kelompok komando dan kelompok tugas. Ciri-ciri kelompok formal. 1. Diatur oleh peraturan yang tegas dan mengikat. 2. Semua anggota kelompok wajib mengenal dan memahami jelas peran dan kedudukan di dalam kelompok tersebut. 3. Bertujuan membantu menyelesaikan tugas tertentu. 4. Hubungan yang berlangsung bukan merupakan hubungan yang bersifat secara pribadi. Nah, setelah itu ada kelompok informal. Kelompok informal adalah kesatuan hidup manusia yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu. Nah, ciri-ciri kelompok informal. 1. Kelompok ini biasanya muncul akibat perkumpulan-kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sejenis. 2. Suatu kelompok yang tidak resmi. 3. Tanpa dibentuk struktur organisasi sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiafa. Saya dari kelompok 6, yaitu Palang Merah Indonesia, PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, SOBSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SPI atau Serikat Petani Indonesia. Yang kedua, kelompok formal dibagi menjadi 4 macam, yaitu kelompok arisan, kelompok pengajian, kelompok petani, dan kelompok seliku. Perbedaan kelompok formal dan informal. Kelompok formal dibagi menjadi 4 macam: jelas atau struktur, dirancang dan ditetapkan, penghargaan dan hukuman, bawahan, lebih tergantung. Informal dibagi menjadi 4 macam, yaitu tergantung pada motif dan tujuan. Yang kedua, muncul dan dipilih. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan. Yang keempat, keanggotaan bebas. Kelompok okupasional. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok okupasional. Yang 1, anggotanya memiliki profesi yang sama. Yang kedua, pembagian kerja didasarkan pada budaya dan tradisi yang berlaku. Yang ketiga, memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan kepribadian. Lalu adalah kelompok volunteer. Sebuah kelompok ini dari orang yang dimana memiliki sebuah kepentingan yang dimana sama-sama antara yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi mereka tidak akan mendapatkan sebuah perhatian yang dimana berasal dari sebuah kelompok masyarakat. Ciri-ciri kelompok volunteer. 1. Memiliki kepentingan yang sama. 2. Tidak mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. 3. Dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual. Perbedaan kelompok okupasional volunteer. Kelompok okupasional pada masyarakat heterogen, profesi sesuai bidang yang digeluti, berdasar kepentingan sekunder, pembagian kerja. Kelompok volunteer pada masyarakat homogen, profesi ganda sesuai kemampuan, berdasar kepentingan primer, tidak ada pembagian kerja. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.